Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya untuk menyampaikan kegiatan sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif implementasi pada SMK Negeri 1 Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya calon guru penggerak angkatan ke-6 atas nama Muhammad Hatta ST. Pelaksanaan pendidikan guru penggerak, kami mendapatkan pembekalan dan bimbingan dari fasilitator Bapak Aswin Anwar Abdul Qadir SPD dan pengajar praktik Bapak Edi Mulyadi SPD. Instruktur Bapak Dr. Randus Dindin Ginanjar. Pembukaan kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Woja, yang kami hormati juga Bapak Ibu Wakasek. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Ketua Pusat, yang kami hormati juga Kepala Bapak Usaha beserta negara yang sekarang ada kandidatnya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu berkesempatan hadir di setiap acara, di setiap momen yang berkah seperti pada pagi ini. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa pada suasana dan acara yang penuh dengan ilmu pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi modul 1.4 budaya positif implementasi pada SMK Negeri 1 Woja, yang nanti akan secara lengkap akan dijelaskan oleh narasumber kita sebagai calon guru penggerak kita di SMKN 1 Woja. Mari acara pada pagi hari ini kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama pengantar dari Kepala SMKN 1 Woja yang kami muliakan dan kami hormati, Bapak Insinyur Adi. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu. Fokus today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi yang dihormati Bapak Ketua Komite sekalian, Bapak Ibu guru semua, beserta kegiatan calon guru penggerak dari SMK 1 Woja. Jadi khusus pada kesempatan
ini Bapak Muhammad HST yang akan menyajikan materi sosialisasi implementasi tentang modul 1.4 sama dengan kemarin di perspektif mengenai budaya positif. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT sebagai pahlawan dari kita. Salam dan selamat untuk junjungan alam untuk besar. Baik Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan luar biasa kepada semuanya yang sudah meninggalkan sejenak kegiatan lain, menyiapkan waktu untuk bisa hadir, mendukung, mendengarkan, dan mengambil manfaat daripada kegiatan sosialisasi materi teman-teman kita guru penggerak ini. Jadi apa yang disampaikan atau yang diperoleh, difahami oleh teman-teman guru penggerak ketika disosialisasikan seperti ini, artinya imbasnya kepada kita semua. Kita harus mengambil sebanyak-banyaknya sehingga Bapak Ibu guru bisa mengetahui, bisa memahami, dan sekaligus ikut mengamalkan apa yang diperoleh pada kegiatan seperti ini. Program guru penggerak ini tidak bisa menyentuh semua Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Tentu ada seleksi untuk mengambil sampel. Teman-teman ini menjadi agen untuk meneruskan informasi dan harapan, program dan target pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan diklat guru penggerak ini. Ada banyak harapan yang kita boleh harapkan kepada guru penggerak. Teman-teman ini diharapkan ke depan itu menjadi calon pemimpin untuk menggerakkan pendidikan kita. Kegiatan ini memberi manfaat besar bagi kita semua, lebih-lebih bagi pendidikan kita khususnya. Tidak hanya bocah tapi Indonesia pada umumnya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam pengantar ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengatakan kegiatan sosialisasi ini resmi dimulai. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif. Oleh karena itu, mari kita berikan waktu seluas-luasnya kepada beliau Bapak Muhammad Hatta, Sarjana Teknik, untuk memberikan materi tersebut kepada beliau di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru hebat yang juga saya hormati, untuk mengawali kegiatan kita ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi aksi nyata budaya positif implementasi pada pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan SMK 1 Wajah.
Kenapa kegiatan ini ada? Ini yang perlu kami juga sampaikan, bahwa negeri ini dibangun dengan pendidikan baru bisa melanjutkan pembangunan. Manusia baru bisa maju harus punya ilmu. Nah, oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah pusat telah memberikan satu langkah perubahan bagaimana meletakkan pendidikan di Indonesia, di salah satunya SMK, termasuk SMK Wajah ini dibawa ke arah yang mana. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dengan menyelenggarakan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya Merdeka Belajar ini ada di salah satu kegiatannya yaitu di episode yang ke-5, yaitu guru penggerak, dan episode yang ke-8 SMK Pusat Keunggulan. Nah, dua-duanya ini harus terjadi di setiap sekolah di Indonesia, khususnya di SMK. Bagaimana SMK ke depan ini dibangun dengan fondasi-fondasi SMK Pusat Keunggulan. Oleh karena itu, ya, kami berempat hadir di lembaga pendidikan guru penggerak bukan untuk kami, sekali lagi bukan untuk kami, tapi bagaimana SMK Negeri 1 Wajah ini bisa menyetarakan diri, bisa menyelenggarakan pendidikan yang terhormat, bisa menyelenggarakan pendidikan yang bermakna pada anak didik, tidak sekedar hanya melaksanakan seperti apa yang kita bayangkan. Ternyata pendidikan ini penting bagi murid, penting bagi manusia, dan penting bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu kita selaku guru untuk menyelenggarakan pendidikan ini harus memahami, harus mengerti, harus melaksanakan apa sebenarnya pendidikan, apa sebenarnya guru, dan apa sebenarnya tata kelola sekolah ini. Sehingga di depan itu sekolah ada memberikan jaminan bahwa yakin bahwa siswa-siswa yang ada di sini yakin bahwa SMK Negeri 1 Wajah layak untuk diikuti kegiatan pendidikannya. Ya, oleh karena itu saya salah satu peserta, bukan seperti apa yang dibayangkan tadi bahwa guru penggerak tugasnya apa. Oleh karena itu dapat kami rangkum bahwa tugas utama guru penggerak ini adalah guru. Bagaimana guru itu memimpin pembelajaran, mendidik anak, menuntun anak, bagaimana anak itu bisa menerima pendidikan dengan baik. Yang kedua, kami harus proaktif dalam pengembangan sekolah ini. Nah, yang kedua, kami harus proaktif dalam pengembangan sekolah ini. Nah, yang ketiga, kami selaku guru penggerak bagaimana menjadi ekosistem. Hal-hal yang kami dapat, kami akan tumpahkan semua untuk sekolah ini. Ya, oleh karena itu di kesempatan ini, ya terima kasih kepada waktu para sekolah dan waktu para sekolah yang telah memberikan uji yang sangat dan mendukung sangat luar biasa. Dari awal kami direkomendasikan untuk mengikuti guru penggerak, dan alhamdulillah dengan seleksi yang sangat ketat kami terjadi, dan sehingga kami mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, dan sampai hari ini masih berjalan. Insya Allah kegiatannya sampai oleh karena itu kami selaku guru penggerak mencari permasalahan-permasalahan ini, dicarikan solusinya bagaimana untuk solusi, sehingga tidak ada persoalan yang membebani kita semua ini, sehingga kita tidak tanggung jawab secara tugas kemanusiaan, tugas agama, tugas negara, dan ini yang diharapkan oleh kita semua. Nah, oleh karena itu saya akan memulai sosialisasi atau implementasi tentang dalam budaya positif ini. Sebelumnya saya akan mengawali dengan moto. Ada moto ada moto yang kita kembangkan di pertemuan ini. Mohon izin Pak Sekolah. Ya, moto yang saya inspirasikan bahwa dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 yang kita laksanakan kemarin, peringatan di tanggal 28 Oktober tahun 2022, dan hari ulang tahun SMK Negeri 1 Wajah ke-22. Ya, motonya itu kita tumbuh kembangkan budaya positif.
masa yang akan datang menjadi tanggungan terhadap siswa-siswi SMK Negeri 1 Wajah. Tanggungan kita semua siswa ke depan. Itu moto kita. Yang berikutnya, di hadirnya kami sebagai guru penggerak, karena kami adalah guru SMK Negeri 1 Wajah, ilmu yang harus kami dapatkan itu ditumpahkan di SMK Negeri 1 Wajah. Nah, yang pertama yang perlu kita gali, kita renungkan, kita pahami secara mendalam paradigma baru atau perubahan tentang perkembangan SMK di Indonesia, termasuk SMK Negeri 1 Wajah. Perkembangan apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Nah, yang dilatar belakangi dengan guru penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Dua program ini merupakan terobosan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Merdeka Belajar. Guru penggerak ini episode yang kelima dan SMK Pusat Keunggulan episode yang ke-8. Program guru penggerak ini adalah program terpenting di kebijakan Merdeka Belajar. Diharapkan untuk menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran siswa pada SMK Negeri 1 Wajah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dan standar industri dan tenaga kerja. Katanya panas SMK itu sekolah keramik. Di sini kebijakan pemerintah sudah mengatakan bahwa SMK harus memiliki standar industri sekarang dan tenaga kerja harus memiliki kualifikasi yang jelas. Itu tugas kita untuk mengembangkan sekolah ini. Yang kedua, SMK Pusat Keunggulan ini merupakan salah satu program prioritas dari Dirjen Vokasi. Bahwa SMK harus memiliki program yang jelas dan punya ikatan yang jelas dengan Dirjen Vokasi sekarang. Terus, SMK Pusat Keunggulan ini adalah upaya pengembangan SMK ke depan, SMK Wajah. Kalau kita tidak mengembangkan sekolah ini, kita akan bertahan pada kondisi kita, malah kita jalan di tempat, malah kita mundur. Oleh karena itu, sekolah ini perlu ada pengembangan ke depan, harus melakukan perubahan. Mungkin seperti itu latar belakangnya. Kenapa dilakukan perubahan? Ini tadi kebijakan Merdeka Belajar. Episode pertama menggantikan UU dengan hapus PSD, menyederhanakan rencana pelaksana pembelajaran dan mengatur PPDB, kampus merdeka, program Pusat Penggerak. Nah, yang kelima ini Merdeka Belajarnya itu guru penggerak, diluncurkan pada tahun 2020, sudah 2 tahun, baru 2 tahun singgahnya itu di SMK Negeri 1 Wajah. Terus SMK Pusat Keunggulan ini diluncurkan pada tahun 2021. Nah, sekarang sudah episode yang ke-23, saya tulis 22, sudah banyak. Nah, kita baru membahas tentang guru penggerak dan SMK Pusat Keunggulan ini baru 2022, sementara program ini 2021. Nah, sekarang tadi judulnya perubahan SMK Wajah menuju SMK Pusat Keunggulan. Nah, ini diibaratkan seperti ini oleh Dirjen Vokasi itu bahwa SMK itu harus tumbuh berbuah. Tidak seperti ini. Ya, SMK kering gersang, tidak punya apa-apa. Ya, SMK diharapkan berbuah tumbuh seperti ini yang diharapkan oleh Dirjen Vokasi. Sekarang olah ukur SMK seperti itu. Ya. Membahas tentang budaya positif implementasi pada SMK Negeri 1 Wajah. Ya, budaya positif ini karena di pendidikan, di kebiasaan di lembaga pendidikan punya yang diajar Dewan Kala dulu, dia selalu mengatakan salam bahagia. Salam bahagia ini, salam ini merupakan keselamatan. Bahagia ini kebahagiaan. Ya, latar belakang di zaman sekarang ini fenomena krisis karakter yang muncul di sekolah
negeri ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dan dari generasi muda sekarang mengikuti tren budaya yang menyimpan dari nilai-nilai kebajikan atau budaya dari luar tanpa mengkaji ulang terlebih dahulu. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi industri, informasi dan digitalisasi serta jaringan satelit yang tumbuh begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak yang sudah merambah pada SMK Negeri 1 Hoja. Untuk itu, kita sebagai pendidik dan sekolah perlu menerapkan penguatan budaya positif pada anak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di SMK Negeri 1 Hoja, agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dengan kekuatan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, latar belakang. Saat ini kualitas hasil pembelajaran di SMK Negeri 1 Hoja masih sulit menjawab kebutuhan dunia industri dan dunia usaha, dunia kerja, sehingga perlu upaya manajemen perubahan dan tata kelola berbasis siswa, berbasis kompetensi, dan berbasis budaya kerja industri. Ini harus dikembangkan di sekolah ini, sehingga kondisi ini perlu diperbaiki dan harus dilaksanakan secara konsisten. Yang berikutnya, di sekolah kita berkurangnya peminat PPDB. Nah, kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan calon siswa untuk bersekolah di sini. Nah, itu Bapak dan Ibu itu yang melatar belakangi perlu adanya penerapan budaya positif di sekolah. Kenapa? Karena tujuan daripada pendidikan nasional itu menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tujuan pendidikan yang harus dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kita termasuk di Kota Hoja. Nah, Ki Hajar Dewantara merangkum persoalan pendidikan ini ada sekolah, ada guru dan ada murid. Mengumpamakan bahwa sekolah umpamakan sebuah lahan tempat persemaian bibit. Yang kedua, murid ibaratkan bibit agar bibit tumbuh berkembang secara maksimal. Yang ketiga, guru ibarat petani. Petani harus memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara bibit tanaman, memperbaiki, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain. Dari mulai tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang baik. Dengan demikian budaya positif karakter murid akan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang diterapkan pada sekolah merupakan nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh berkembang sesuai dengan nilai yang dianut dan diyakini sekolah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang pernah disepakati oleh sekolah ini. Terus nilai apa yang biasanya disepakati? Kebiasaan hidup, etika, kejujuran, kasih sayang, cinta belajar, bertanggung jawab, menghormati hukum, peraturan, menghormati guru dan orang lain, mencintai pekerjaan, suka itu nilai-nilai. Terus dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan sentral dan posisi kontrol guru. Hubungan antara guru dan peserta didik merupakan faktor penting untuk membangun budaya positif. Karena hubungan tersebut akan berpengaruh pada kekuatan pendidikan dan pembelajaran sekolah. Nah, tanggung jawab seorang guru, tuntunlah mereka dan berkolaborasilah dengan mereka bagaimana menerapkan tindakan nilai kebajikan, menciptakan suasana positif yang dilakukan oleh guru dan murid pada sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerjasama, membangun budaya positif. Nah, bangun saat itu dengan cara apa? Dengan cara Tutu Wuri Handayani yang punya logo kita ini Tutu Handayani, yaitu Inga Sos Tulodo memberi teladan, Inga Madia Mangukarsa memberi semangat, terus Tutu Wuri Handayani mendorong mereka agar mereka bisa berkembang, bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah ini. Nah, profil pelajar Pancasila sudah saya bahas tadi, ada 5 ayat 6 ini yang harus dikembangkan. Seluruh guru harus menerapkan memunculkan nilai-nilai ini yang ada pada siswa. Nilai akhlak, nilai berbineka global, nilai bergotong royong. Contohnya berbineka global. Contoh ini memiliki budaya akhiran Jepang. Nah, bagaimana menerapkan budaya akhiran Jepang dalam proses pembelajaran? Nah, sebab seperti di kelas kita janji dengan siswa bahwa kalau kita dibuat janji berarti kita telah
memperlakukan dirinya itu sebagai penerapan budaya lahir dari bangsa di sekolah. Nah ini, terus ada 5 poin pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang dunia pendidikan, guru, siswa, dan sekolah. Ya, yang menjadi fondasi dasar pilar pendidikan bangsa yang perlu dijalankan dan dilaksanakan dalam penerapan pendidikan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pengajaran dan pendidikan. Ini yang bahwa pengajaran itu membagi ilmu. Kita sebagai guru membagi ilmu. Terus pendidikan memberi tuntunan. Nah, selama ini yang harus kita budayakan, dijadikan budaya di sekolah. Dengan cara bagaimana, kalaupun yang sudah ada, syukur alhamdulillah, kalaupun yang belum kita rintis, kita cari budaya-budaya yang lebih baik. Nah, terus setelah memiliki budaya, kita tumbuh kembangkan budaya tersebut di sekolah ini. Nah, kita tumbuh kembangkan budaya ini, terus setelah bertumbuh kembang, kita merawat. Ini istilah pertanian ini. Nah, oleh karena itu nilai apa yang harus terjadi di sekolah ini? Kebajikan-kebajikan yang hilang atau yang dianggap biasa atau dilakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini yang terjadi di sekolah yang saya tulis. Ini nilai-nilai yang pernah yang kita yakini di sekolah ini. Ya, yang sering kita temukan nilai-nilai ini, lalu banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh guru itu sendiri, yang dilakukan oleh murid, yang dilakukan oleh warga sekolah. Nah, oleh karena itu nilai-nilai ini yang harus ditumbuh kembangkan. Saya tulis 17 poin. Ya, ada pelanggaran yang dilakukan oleh warga sekolah, oleh guru, oleh siswa. 1, tidak memiliki ahlak mulia. Tadi ahlak mulia itu ahlak beragama, ahlak menghormati orang, ahlak menghormati lingkungan, itu nilai. Ahlak menghormati sesama dan sebagainya. Terus datang terlambat, ini yang sering juga saya juga termasuk selalu datang terlambat. Nah, nilai-nilai ini jangan sampai kita kami anggap biasa bahwa nilai inilah yang bisa menyelenggarakan pendidikan yang baik. Ya, tidak belajar, siswa kadang tidak belajar, tidak ikut pembelajaran di kelas, ini banyak terjadi. Tidak masuk sekolah, tidak ikut upacara, ini banyak rekan-rekanan guru kita ini tidak ikut upacara yang luar biasa. Ini kegiatan sekolah. Ya, terus siswa menyontek, berbohong, tidak mengerjakan tugas, terlambat melakukan tugas, tidak menjaga kebersihan lingkungan, menuntut hak dan tidak melakukan kewajiban, termasuk guru juga banyak menuntut hak, tidak melakukan kewajiban. Nah, ini nilai-nilai ini tidak menjaga, tidak ikut kegiatan sekolah. Sekolah ini banyak kegiatan, semua warga sekolah, guru, siswa ikut ambil bagian. Tidak menghormati dan tidak menghargai guru, teman dan warga sekolah. Tidak berkompetensi. Ini juga kita perlu meningkatkan kompetensi supaya memiliki peran yang jelas di sekolah ini. Tidak memiliki sikap yang beradab. Ya, ini banyak ini. Dapat kami pelajari, mungkin banyak referensi, tapi referensi grup penggerak referensinya untuk menangani masalah-masalah pelanggaran ini ada 6 poin ini. Ya, disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif. Nah, disiplin positif ini banyak orang yang memaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib,
yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Nah ini Ki Hajar dalam menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar dirinya. Nah, tetapi yang mendominan itu memang motivasi harus berangkat dari diri anak itu sendiri, dari guru itu sendiri atau dari siapapun. Terus ada juga motivasi dari orang lain. Tapi yang kita sebagai guru, bagaimana menerapkan pendidikan itu anak itu sadar akan motivasi dari dirinya. Nah itu Bapak dan Ibu. Terus merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Nah oleh karena itu bagaimana tidak membutuhkan juga, bahkan contohnya anak-anak lihat kotoran tidak perlu tunggu perintah dari guru, dia langsung bangkit dari dirinya, dia langsung bergerak tanpa komando atau tanpa motivasi dari pihak juga. Nah di sini sendiri bagaimana mematuhi aturan. Mematuhi aturan yang ada, tidak terlambat contohnya bersikap sopan santun seperti yang saya sampaikan yang banyak. Disiplin berasal dari bahasa Latin, mana dan kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dan murid itu sendiri. Disiplin diri membuat orang lain potensi menuju disiplin diri membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tugas apa yang dia lakukan. Nah, teori Dr. William Glasser bahwa orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, makanya motivasinya itu tidak bisa didorong atau didukung orang lain yang diawali dari diri. Itu setelah baca itu baru terinspirasi karena unsur luar. Nah itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain di kita. Terus hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, atau sebaliknya orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Makna disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu pengertian bahwa ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Manfaat disiplin bagi diri sendiri bukan hanya dapat membantu diri lebih fokus, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa ketenangan. Hal ini tak lain karena kita telah melaksanakan apa yang harus kita laksanakan secara benar dan tepat, sehingga tidak ada rasa bersalah yang tumbuh dalam diri kita. Disiplin ini dampak daripada orang tidak disiplin ini. Yang pertama, sikap dirinya terpisah tidak disiplin akan membuat guru atau siswa menjadi pribadi yang tidak konsisten dan sering melanggar kesepakatan. Ini orang yang terbiasa dengan tidak disiplin itu sering melanggar kesepakatan. Terus dia suka berubah pendapatnya atau berbohong. Itu orang yang terbiasa melaksanakan pelanggaran disiplin. Terus bingung ketika dihadapkan pada beberapa pilihan. Ya. Terus jika sikap pelin-pelan dan tidak memiliki ketegasan, ini orang-orang yang tidak biasa menerapkan kedisiplinan. Terus ini menerapkan penanganan diri. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia. Ini dicapai tadi 17 tadi. Bagaimana saya harus memiliki budaya positif seperti contoh saya sampaikan 17 tadi. Ya, tapi itu semua 17 tadi mengarahnya itu ke profil pelajar Pancasila. Nah, teori hukuman. Nah, ternyata motivasi diri anak tadi, motivasi diri manusia tadi berasal dari dirinya. Tapi ada juga orang melaksanakan katakanlah itu saya mengerjakan tugas ingin agar tidak dihukum oleh guru contohnya. Saya mengerjakan tugas ingin dihukum agar tidak dihukum oleh guru. Apakah motivasi itu dari diri atau tidak? Berarti dia itu motivasinya itu dari luar. Dia tidak bangkit dari dalam, hanya melaksanakan tugas karena takut dihukum guru. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Banyak sekali bekerja dengan rajin. Terus bagaimana dia mengharapkan imbalan atau datang ke sekolah dengan bagus di hadapan guru hanya mengharapkan dukungan dari guru.
Nah, hal-hal ini bukan motivasi dalam diri, bukan tujuan dari disiplin. Tujuan dari disiplin itu untuk menjadi orang yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Disiplin itu orang yang menghargai dirinya sendiri. Ya, bukan untuk mengharapkan sanjungan atau dorongan dari orang lain. Dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi. Tadi saya lakukan kerjakan tugas karena ini tidak dihukum oleh guru. Poin 1. Apa yang terjadi apabila saya melakukan ini? Poin kedua, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini mendapatkan penghargaan. Inti daripada tujuan disiplin itu adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini, bukan mendapatkan sanjungan atau mendapatkan hadiah. Bisa amalkan oleh kita masing-masing. Kita sudah paham bahwa melakukan kegiatan disiplin itu harus mulai dari diri kita. Ya, bukan sanjungan atau penghargaan dari pihak luar. Ya. Ini teman tadi sudah. Nah, lanjut. Nah, penanggulangan pelanggaran ini harus dilakukan restitusi. Bila ada anak yang lihat HP lagi belajar, guru menemukan bagaimana caranya itu untuk menanggulangi permasalahan anak seperti ini dilakukan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak yang bisa melakukan salah tadi main HP dia harus perbaiki dengan kemampuan dirinya. Ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau dengan karakter yang lebih baik. Terus restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Bahwa apabila ada kesalahan anak, Ibu Bebe, ya kita harus mencari solusi bersama dengan anak. Kita harus berkolaborasi dengan siswa. Ya, jangan kita sendiri yang melakukan keputusan-keputusan, tapi anak sendiri itu bisa menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Terus ciri-cirinya restitusi sendiri ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus dimiliki oleh setiap individu karena kita ini sifatnya bergerombolan, berkelompok, ada di tiap-tiap kelas. Makanya penanganannya itu tidak secara individu tapi ditangani per kelas. Bagaimana nilai budaya tadi bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan, bisa dirawat dengan baik sehingga menjadi budaya di setiap kelas. Nah, itu menjadi keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas ini disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang. Tidak mengenal siapapun, semua memiliki keyakinan. Yakin bahwa keyakinan kesepakatan yang dibuat di dalam kelas itu tidak mengenal saya guru, saya kepala sekolah, saya sila sendiri, semua karena keistimewaan itu adalah siswa bersama guru. Nah, dalam kegiatan keseharian kita harus membuat kesepakatan sehingga nanti ada persoalan yang terjadi di setiap hari yang kita hadapi, kita langsung sudah tahu ini sudah disepakati. Kalaupun ada pelanggaran, ini sudah disepakati semua. Oleh karena itu, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan awal sebelum melaksanakan kegiatan. Nah, apa model tujuannya itu untuk memantau keyakinan kelas sebagai fondasi sebuah kelas sekolah atau sekolah yang menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan kelas. Nah, contohnya, ini contoh model-model keyakinan. Ini saya tulis mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Bahwa saya pakai helm dari rumah itu saya yakin untuk menjaga keselamatan. Seperti itu keyakinan tentang hal-hal yang terjadi di sekolah. Makanya semua siswa harus membuatkan dulu kesepakatan. Nah, kesepakatan ini mengapa memiliki peraturan tentang menggunakan masker selama hidup untuk menjaga kesehatan di sekolah seperti itu. Terus keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kok ada aturan kelas, kok ada lagi keyakinan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk dibentuk sebab budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas? Nah, jawaban pertama ini, mengapa keyakinan kelas?
dibuat oleh guru dan siswa. Siswa dilibatkan untuk membuat kesepakatan bersama untuk mewujudkan nilai kebajikan dan keyakinan itu muncul dari dalam diri. Ya, dari dalam diri. Ya, semua siswa, semua warga sekolah harus punya kesepakatan bersama bahwa apa yang disepakati itu diyakini bahwa itu yang terbaik untuk sekolah ini. Ya. Terima kasih. Ala Ya, kenapa dibuat itu? Karena setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan kelas itu terjadi di kelas. Ya. Ya. Bahwa di setiap kelas itu ada perilaku, ada kegiatan, ada interaksi yang terjadi di kelas itu. Bahwa semua harus menghormati budaya-budaya yang ada di kelas. Nah ini, membuat kesepakatan itu sudah kita buat. Setiap peserta didik di kelas menuliskan kesepakatannya. Apa yang harus dia yakini untuk diperbuat atau tindakan-tindakan positif yang baik yang harus dia lakukan dalam kelas dan di sekolah dalam rangka menunjukkan kelas. Sekolah yang mencintai belajar khususnya nyaman, aman, ramah dan mulia sehingga menjadi budaya positif. Nah, keyakinan kelas ini dituliskan siswa dan dirangkum oleh guru. Ya, dirangkum oleh guru. Oleh wali kelas, oleh DT, oleh bahkan kesiswaan. Ya, sehingga di sekolah memiliki kesepakatan yang jelas. Ya, kalaupun ada pelanggaran nanti dia sudah berjanji saya belajar dengan sungguh-sungguh tidak ribut dalam kelas, tidak bawa HP. Dia kesepakatan sudah dimulai dari awal. Kalau ada pelanggaran berarti dia sudah ya. Begitu juga kita dulu tidak masuk tepat waktu berarti kita melanggar. Ya, ya. Bali. Ya, dia melanggar bahwa guru memiliki Assalamualaikum kepala sekolah SMK Negeri 1 Manggelewa, selamat datang. Kami dalam acara sosialisasi budaya positif. Ya, selamat. Ya, lanjut. Ya, ini yang sangat penting sekali yang harus dimiliki oleh guru. Kalau guru bertindak tidak sembarangan, karena di sana adalah panutan, teladan, terhormat, mulia. Sehingga tindakan-tindakan guru itu harus punya nilai dan makna pada siswa. Oleh karena itu dalam teori Daniel Gosen, ya, dia memiliki teori bahwa fungsi kontrol guru itu ada 5. Guru harus memiliki fungsi kontrol sehingga dia betul-betul bahwa dia itu memiliki ilmu guru yang bisa menjanjikan pendidikan terbaik buat anak didik. Yang pertama posisi kontrol pendukung, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat monitor, dan yang kelima manajer. Bagaimana si karakter guru yang memiliki posisi kontrolnya dengan menggunakan gaya hukuman? Ya ini. Ya, pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, jika guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol ini, guru sering kali berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa di sekolah. Guru sering melakukan kekerasan fisik, juga verbal. Guru sering berkata, patuhi aturan saya. Awas, kalau tidak menurut kamu kamu akan saya hukum keliling lapangan seperti itu. Nah, biasanya ada kesamaan saya sering lakukan bahwa kalau ada siswa kesalahan, di sini dulu, lari keliling lapangan. Itu merupakan karakter guru pendukung. Atau guru langsung kamu kerjakan tugas tulis 10 halaman.
Nah, itu semua karakter penghukum atau guru mencabut fisik anak sekolah untuk penghukum. Nah, jangan sampai kita melihat persoalan anak makasih banyak deh, yang mencatat yang melakukan pelanggaran atau dia berkelahi di kelas, guru langsung panggil, langsung memberikan hukuman. Nah, ini juga memberikan nilai pendidikan karena posisi penghukum menghardik atau menuduh itu berkaca-kaca ringan membentuk hukuman verbal pada anak, dampaknya itu murid menjadi pendendam. Itu dampaknya kalau kita memberikan hukuman pada murid. Terus tidak menyukai guru itu banyak terjadi. Saya pernah dulu saya di sini, saya terpilih anak itu tahun 2004, pulang saya sepeda motor saya sudah dituliskan banner. Ya, itu dampaknya. Ya. Terus pembuat merasa bersalah sama ibu yang mengajar dan kami sampai sekarang. Nah, itu perkataan ibu guru membuat anak itu merasa bersalah. Ya, seakan-akan anak itu contohnya seperti tadi ada anak yang tidak menulis catatannya atau dia tidur di ruangan, lalu guru berkata, kamu tidak kasih sama ibu sudah mendidik kamu, mengajar kamu sampai tadi pagi. Nah, itu karakter membuat orang bersalah. Nah, kata-katanya halus lembut, tapi terus memang kata-katanya menyamakan murid. Jawabannya itu membuat murid bersalah. Murid seakan-akan kalau di kata seperti itu dia tidak bisa menghargai orang lain. Teman, ini juga posisi kontrol guru sebagai teman. Murid tanpa dari teman kembali kita berteman dengan murid, tapi murid akan bergantung kepada satu orang guru. Guru yang lain tidak dihargai. Nah, kalau ada pelanggaran udah di situ tadi, cara penanganannya ada 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi masalah. Yang ketiga, keyakinan. Nah, penanganannya itu tadi, kalau ada masalah, anak tadi katakan itu ibu, kalau dia tidak menulis, langsung jangan diberi tindakan-tindakan yang lebih luar daripada penetralan. Anak itu dinetralkan dulu jiwanya. Nah, jiwanya itu, nah, kamu tadi ibu tangkap, kamu lihat HP, kamu belajar. Ya, kita tidak boleh memberikan instruksi seperti itu. Langsung yang mengambil keputusan. Panggil dulu anak itu, nah kami tadi pegang HP, bukan saja kamu yang pegang HP, nah, langsung dinetralkan dulu supaya dia tidak merasa bersalah ini. Nah, setelah itu, kenapa anak pegang HP? Ya, kamu kan tentu punya alasan pegang HP. Nah, ya, terus itu validasi. Saya pegang HP karena saya ngantuk, itu yang jelas validasi masalahnya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan bahwa di kelas tidak boleh tadi tidak boleh mana nih yang pegang HP di sini. Ya? Yang keterkaitan dengan pegang HP. Iya, saling menghargai ya. Ya, saling menghargai. Tadi kita sudah sepakati saling menghargai kenapa pakai pegang HP. Kan begitu ditanyakan. Lalu solusinya itu jangan dicarikan oleh guru, tapi siswa dan guru itu yang mencarikan solusi. Ya, cari bersama. Sudah dikasihnya tadi. Ya, seperti itu. Mungkin dari awal sampai akhir saya mohon maaf karena ilmu ini harus saya sampaikan, terpaksa meminta waktu ibu guru. Mungkin ada hal-hal yang kurang enak, kurang baik, kurang apa, tapi ini semua adalah demi kebaikan sekolah ini. Memang sakit kita berani menerima perubahan ini. Kata-kata
misalnya penerima perubahan bahwa kita melanggar, kita begini begitu. Nah, perubahan ini harus diterima dalam rangka perbaikan sekolah. Nah, oleh karena itu budaya positif ini harus kita wujudkan, harus kita tumbuh kembangkan, harus kita pelihara, harus kita jaga secara bersama, dan harus dilaksanakan dengan baik. Nah, mudah-mudahan kami sampaikan sepenuhnya kepada narasumber kita yang pada pagi hari ini sudah luar biasa memberikan ilmu kepada kita, bersosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita, khususnya di dalam kelas yang kita ampuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Dan kepada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, kami persilakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya selaku guru bimbingan dan konseling. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Atta, bahwa melakukan penyelesaian masalah harus ada kolaborasi guru mata pelajaran dengan guru bimbingan dan konseling. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang dilakukan oleh guru mata pelajaran jika ditemukan siswa yang bermasalah, misalnya jarang masuk sekolah, bolos, siswa main HP sendiri di dalam kelas misalnya pada saat melakukan proses. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian SPD, kami serahkan langsung kepada Bapak Muhammad Atta Sarjana Teknik untuk menjawab secara lengkap pertanyaan dari Ibu Kurniati SPD. Ya, mohon maaf waktu masih sudah lebih berapa ini. Ya, terima kasih Bu Nia. Kasusnya siswa contohnya seperti Bu Nia tadi lihat HP di bawa HP, lihat HP pada saat pembelajaran, siswa bermasalah. Nah, keterkaitan dengan penanganan masalah, ajaklah siswa itu berkolaborasi, guru dan siswa. Nah, dalam rangka menyelesaikan kasus yang dilakukan oleh siswa. Contoh kasus ini, ketika saya mengajar, saya melihat ada siswa yang sedang menunduk, seperti melihat sesuatu di bawah. Saya pikir dia tidur, tapi ketika saya lebih mendekat dengannya, ternyata dia sedang bermain suatu game menggunakan ponselnya, seperti melihat sesuatu di bawah. Sebut saja siswa namanya Jack. Nah, bagaimana caranya? Kemarin saya undang siswa itu, saya berkomunikasi dengan siswa itu. Langkah yang pertama yang saya lakukan, saya menstabilkan emosionalnya. Saya ajak berbicara dengan anak itu. Tidak langsung saya menuduh dan sebagainya, tapi saya mengajak berbicara, menstabilkan emosionalnya. Jack, tadi Pak lihat kamu sedang bermain game saat jam pelajaran saya. Mengapa hal itu terjadi? Iya Pak, maaf, tadi saya bosan saat jam pelajaran Pak, dan untuk mengusir kebosanan itu saya bermain game. Lalu saya menjawab, ada yang lainnya? Jack menjawab, saya sebenarnya juga tidak bermaksud bermain game Pak. Tapi apa? Saya diajak main bareng oleh teman di kelas sebelah, Adi namanya, yang sedang jam kosong. Apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya Pak. Nah, lalu baiklah. Saya di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Inilah bahasa yang harus dimunculkan pada anak. Saya di sini bukan mencari siapa yang salah. Pak di sini mencari penyelesaian bersama. Diselesaikan bersama masalah anak tadi.
terus berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang dilakukan oleh anak tadi. Kamu pasti melakukan itu. Alasannya kan pasti seru bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Iya Pak, itu alasannya. Nah, sudah tahu permasalahan kasus tadi, anak itu tidak mengikuti pelajaran dengan baik, dia bermain game. Tapi pertanyaan yang harus kita munculkan itu, yang pertama itu ini, Pak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Itu bunyinya, ya. Terus bagaimana memvalidasikan sesuai dengan penanganan resistis tadi? Satu, menstabilkan ini, yang kedua memvalidasi. Nah, pertanyaan yang harus kita munculkan Ibu Nia dari kasus tadi, kalau memvalidasi, yang kedua memvalidasi. Ya Pak, bisa ya Pak bisa lihat tadi kamu merasa senang melakukan karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-temanmu sedang belajar sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara game. Iya Pak. Ya lalu saya Jack, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan kamu butuhkan? Di bahasa-bahasa seperti itulah. Terus, iya Pak, sebenarnya saya diajak main game, saya tak mau karena saya mau belajar. Itu hal yang dia inginkan. Ya ditanyakan, kenapa main game? Saya kan tadi diajak teman, tidak ada yang lain. Ya Pak, saya mau belajar. Dia ada kemauannya dia itu. Ada kemauan dia mau belajar. Artinya kemauan ini yang harus kita tuntun. Nah, lalu langkah yang ketiga memvalidasi. Anak tadi pertama memvalidasi. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Langsung kita lompat ke keyakinan kelas. Yang pernah dia buat. Kesalahan dia tadi bermain game. Pernahkah kamu berbuat keyakinan bahwa saya datang sekolah tidak mengganggu orang lain? Pernah kamu buat? Ditanyakan seperti itu. Ya, ditanyakan seperti itu. Karena keyakinan sudah dia buat tadi. Tapi dia langgar. Nah, lalu setelah ditanyakan keyakinannya, apa keyakinan kamu yang kamu tuliskan kemarin? Ya Pak, menghargai orang lain. Ya, bisakah kamu menghargai orang lain? Ditanyakan kembali. Bisa Pak, bagaimana caranya? Ya, diajak dia. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Ya, berkolaborasilah dengan dia. Nah, biar siswa itu sendiri yang mengungkapkan Ibu sudah luar biasa memberikan materi kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad atas saudara TNI dan yang terpenting Bapak Ibu guru yang kami hormati. Intinya mari kita belajar bersama. Semoga apa yang sudah kita dengar sejak tadi dapat memberikan motivasi kepada kita, baik bertingkat positif, budaya positif kita dalam kelas maupun budaya positif kita di sekolah kita tercinta. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.